Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini tuh seakan-akan bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita mendengar bagaimana Yesus menasehati murid-muridnya tentang satu ajaran yang mungkin paling berat dalam iman Kristiani, yakni mengenai pengampunan. Bukan hanya sekali, bukan cuma 2 kali, tetapi pengampunan yang tidak mengenal syarat. Tapi kemudian bagian ini bersambung pada bagian yang kedua. Ketika para murid mendengar ajaran Yesus yang begitu berat itu, kemudian mereka berseru. Dia katakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Pertanyaannya, kenapa? Bapak Ibu, saya rasa wajar. Sebab pada zaman Rasul dahulu, hukum yang berlaku adalah hukum balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau kemudian para murid mendengar Yesus mengubah hukum itu menjadi hukum kasih dan pengampunan, tentu itu sesuatu yang tidak mudah bagi para rasul. Betul kan? Mungkin mereka ketika dengar Yesus langsung melongo, tidak bisa paham bagaimana mungkin mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian diubah menjadi ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi tanpa syarat. Maka perkara yang tidak mudah ini para rasul mengerti bahwa kalau mereka mengandalkan kerapuhan kemanusiaan mereka, sangatlah mustahil. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang mereka pikir begitu berat. Itu sebabnya kemudian mereka berkata, tambahkanlah iman kami. Dan kemudian Yesus menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya rasa kita semua mengalami hal yang sama seperti para rasul. Sebagai manusia kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita punya keterbatasan. Toh kita manusia yang lemah dan terbatas. Ada banyak hal di luar kendalimu. Mungkin kita berada pada situasi, seringkali kita berada pada situasi di mana kita merasa bahwa kita tidak sanggup. Banyak hal di luar kendali kita. Ada hal-hal yang mungkin terasa begitu sulit untuk dilakukan. Tantangan-tantangan iman, ajaran-ajaran iman yang mungkin bagi kita manusia, kalau kita mengandalkan kerapuhan kemanusiaan kita, terasa begitu berat. Bagaimana saya harus mengampuni orang-orang terdekat saya yang kemudian menyakiti saya? Bagaimana saya harus memikul salib yang terasa begitu berat? Bagaimana saya harus melangkah di dalam hidup ketika ada begitu banyak cobaan yang saya alami? Terasa mustahil, tidak mungkin, dan berat. Gimana kok rasanya semua yang sudah saya lakukan itu tidak bisa berjalan? Kita nggak tahu lagi harus gimana. Dan mungkin kita juga sering berkata, ya gimana Romo, kan saya manusia. Kita kan manusia, sulit dan berat. Kita nggak tahu harus bagaimana. Dan satu hal yang perlu kita ingat, ya memang benar, kita manusia. Tapi hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, bahwa kita bukan hanya manusia. Ingat bahwa kita adalah orang-orang Kristiani. Anda dan saya telah dibaptis dan menerima dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka dengan iman yang sama itu, dengan iman yang sama, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan banyak hal, banyak perkara yang mungkin menurut standar manusia mustahil. Tuhan yang akan memampukan dengan iman yang sama untuk melakukan hal-hal di luar akal budi manusia, di luar pengertian kita sebagai manusia, untuk mengampuni, untuk mencintai, untuk bertahan, bahkan berharap di tengah-tengah penderitaan. Selalu ingat bahwa engkau punya Tuhan. Engkau tidak hanya berjalan dengan daya manusia, tetapi ada rahmat dan kasih karunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini engkau berada di situasi yang mungkin tampak mustahil, kalau engkau tidak tahu bagaimana harus mengampuni, bagaimana harus bertahan, bagaimana harus memikul salibmu,
bagaimana harus menghadapi sakit penyakitmu dan penderitaanmu. Hari ini janganlah engkau menyerah. Belajarlah untuk berhenti berkata, saya tidak tahu Tuhan bagaimana. Belajarlah untuk berkata, saya tahu. Tuhan tahu bagaimana caranya. Maka pada hari ini, percayalah bahwa iman itu bukan soal mengerti segalanya, tetapi mempercayai Dia yang mengerti segalanya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengundang Anda, sebelum kita berdoa untuk ini dan itu, sebelum kita berdoa minta ini dan itu, di tengah-tengah situasimu yang mungkin terasa berat, sebelum engkau berdoa ini dan itu, berdoalah doa yang didoakan oleh para rasul. Satu doa yang menurut saya paling penting untuk kita miliki sebagai orang Kristiani. Berdoalah, Tuhan tambahkanlah imanku. Amin.